Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Malik dengan NIM 3419032. Saya dari mahasiswa IAIN Pekalongan dan saat ini saya masih semester 5. Di sini saya akan memaparkan sebuah cerpen toko wayang Bisma demi memenuhi tugas mata kuliah Takwa Lintas Budaya kelas A. Langsung saja saya mulai. Bisma, salah satu tokoh perwayangan yang sangat populer dan memiliki berbagai jenis banyak kesaktian. Bisma adalah anak dari putra sulung Raja Santanu dari istri pertamanya yang bernama Dewi Gangga. Lahir dengan diberi nama Dewa Brata. Menurut kitab Adiparwa, Bisma itu merupakan reinkarnasi dari salah satu 8 wasu yang bernama Prabasa. Karena Prabasa dan para wasu lainnya itu berusaha mencuri sapi yang dimiliki oleh Rasi Wasista, kejadian itu mengakibatkan sehingga mereka dikutuk agar terlahir di dunia ini sebagai anak manusia. Dalam perjalanan menuju bumi, mereka dapat bertemu dengan Dewi Gangga. Dewi Gangga juga mengalami kekutukan untuk turun ke dunia agar menjadi istri putra Raja Parthipa, yaitu Santanu. Kemudian dari berbagai kejadian itu, para wasu membuat kesepakatan dengan sang dewi bahwa mereka akan menjelma menjadi bayi sebagai 8 putra Prabu Santanu dan dilahirkan oleh Dewi Gangga. Diceritakan setelah menyetujui syarat tersebut, sang Prabu tidak akan melarang istrinya apabila melakukan sesuatu hal yang akan mengejutkannya. Setelah menerima syarat tersebut, hingga akhirnya sang Prabu Santanu menikah dengan Dewi Gangga. Setelah menikah, sang Dewi mengandung dan tak lama sang Dewi melahirkan anak dari Prabu Santanu. Akan tetapi Dewi Gangga langsung segera menggelamkan anak-anaknya ke Sungai Gangga. Sesuai perjanjian tempo dulu bahwa Santanu tidak boleh melarang perbuatan istrinya itu, hingga akhirnya sang Prabu Santanu terdiam dan melarang perbuatan istrinya tersebut. Setelah 7 kali sang Dewi melakukan perbuatan yang sama, giliran anak ke-8, anak yang terlahir, berhasil diselamatkan oleh sang Prabu karena dicegah oleh Prabu Santanu yang kesabarannya telah habis melihat perbuatan tersebut. Setelah sang suami mendesak istrinya, lalu Dewi Gangga sang istri menjelaskan bahwa anak-anaknya yang ia lahirkan itu adalah reinkarnasi dari 8 wasu yang dikutuk karena berusaha mencuri sapi milik Wasista. Untuk meringankan penderitaan yang dialaminya, mereka harus menanggung di dunia manusia, dan Dewi Gangga hanya membiarkan anak-anaknya hanya hidup sementara. Namun anak yang ke-8 yang kemudian diberi nama Dewa Brata merupakan wasu yang paling bertanggung jawab atas usaha pencurian sapi tersebut. Maka dari itu Dewi Gangga pun membiarkan hidup lebih lama dibandingkan wasu-wasu yang lainnya. Pada akhirnya Dewi Gangga meninggalkan Prabu Santanu dengan membawa anak ke-8 tersebut dikarenakan Santanu telah melanggar janjinya. Dalam Adiparwa diceritakan bahwa 36 tahun setelah kepergian Dewi Gangga, Prabu Santanu menemukan putranya secara tidak sengaja di hilir Sungai Gangga. Setelah itu Dewi Gangga muncul untuk menyerahkan hak asuh anak tersebut diberikan oleh sang Prabu Santanu, serta memberi tahu namanya adalah Dewa Brata. Dalam cerita suatu saat Dewa Brata akan dicalonkan sebagai pewaris Hastinapura. Bisma adalah anak dari Prabu Santanu. Ia merupakan Raja Hastinapura dengan Dewi Gangga alias Dewi Jahnawi. Waktu kecil Bisma bernama Raden Dewa Brata, yang berarti keturunan Brata yang luhur. Bisma juga mempunyai nama lain yakni Gangga Gada. Dia adalah salah satu tokoh pewayangan yang tidak menikah, disebut sebagai Brahmacarin, yang berkediaman di Partapan Talkanda. Bisma adalah tokoh pewayangan yang menggambarkan seorang yang sakti mandraguna, di mana sebenarnya ia berhak atas tata Hastina. Akan tetapi karena keinginan yang luhur dari dirinya sendiri demi menghindari perpecahan dalam negeri Hastina, Bisma rela tidak menjadi raja.
Beberapa tahun kemudian Sang Prabu Santanu jatuh cinta kepada putri nelayan yang bernama Setyawati. Ayah Setyawati bersedia menyerahkan putrinya dengan syarat bahwa keturunan Setyawati diberikan hak atas tata Hastinapura. Lalu Sang Prabu Santanu tidak bisa menyanggupi syarat tersebut karena terlanjur mencalonkan anaknya dari Dewi Gangga yakni Bisma sebagai penerus tata Hastinapura. Dengan berat hati Santanu kembali ke kerajaan. Tak lama kemudian sang ayah yakni Prabu Santanu jatuh sakit dikarenakan kegagalan untuk menikahi Setyawati. Lalu sang anak Dewabrata atau Bisma mencari tahu informasi dari kasih pribadi sang Prabu. Hingga akhirnya ia menemukan sumber penyakit ayahnya tersebut. Hingga akhirnya Bisma segera berangkat menuju kediaman Setyawati. Di hadapan ayah Setyawati, Dewabrata bersumpah untuk tidak mewarisi tata Hastinapura dan menyarankan hak tersebut kepada keturunan Setyawati. Meski demikian, ayah Setyawati masih meragukan pengorbanannya sebab pertikaian yang merebutkan tata mungkin saja terjadi antara keturunan Bisma dengan keturunan Setyawati. Demi meyakinkan bahwa hal itu tidak akan terjadi, maka dari sebab itu Dewabrata bersumpah kepada ayahnya Setyawati untuk tidak menikah seumur hidup agar tidak memiliki keturunan demi menghindari perebutan tata kerajaan. Hingga akhirnya Setyawati pun diserahkan untuk menjadi istri Santanu. Karena pengorbanan Dewabrata kepada ayahnya Santanu sehingga Dewabrata diberi nama Bisma oleh ayahnya dan dianugerahi agar mampu bersahabat dengan sang dewa waktu sehingga Bisma ia bisa menentukan waktu kematiannya sendiri. Dalam tanah kelahirannya Hastinapura, di area lingkungannya itu Pangeran Bisma sangat dihormati oleh para saudara-saudaranya, terutama para cucunya. Tidak hanya karena Pangeran Bisma itu paling sepuh atau tua di dalam kerajaannya, akan tetapi juga karena kemahirannya dalam segi bidang peperangan dan militer. Bahkan Pangeran Bisma banyak memiliki senjata yang sakti jarang yang dimiliki oleh pangeran-pangeran yang lain. Kesalahan terbesar Bisma mungkin adalah membiarkan terjadinya permainan dandu antara Pandawa dan Kurawa, serta membiarkan Kurawa mempermalukan Drupadi. Yang terjadi titik awal dari perang antara kedua belah pihak. Pangeran Bisma sebagai sepuh di Hastinapura tidak berbuat apa-apa untuk mencegah hal tersebut karena tidak bisa untuk menghentikan keputusan dari Pangeran Duryudana. Suatu ketika Basudewa Krishna datang ke kerajaan Hastinapura dan menawarkan kepada Raja Hastinapura yakni ayah dari Pangeran Duryudana mengenai perjanjian perdamaian antara putra Pandawa dan putra Kurawa supaya peperangan bisa dihentikan. Akan tetapi kedatangan Dewa Krishna baik dari Basudewa Krishna untuk menyampaikan perjanjian perdamaian. Bahkan Basudewa menawarkan 5 kota untuk diberikan kepada putra Pandawa agar peperangan tidak akan terjadi. Tetapi permainan Basudewa Krishna mengenai 5 kota supaya tidak diberikan kepada putra Pandawa itu, Raja Hastinapura, Pangeran Bisma, Guru Drona, penasehat Perdana Menteri dan Pangeran Karna setuju atas permintaan 5 kota yang diberikan ke putra Pandu sebagai usulan Basudewa Krishna, sehingga mau tidak mau keputusan tetap jatuh dan yang memutuskan adalah Raja Hastinapura, ayah dari Duryudana. Tanpa berpikir panjang, sang raja mau memutuskan keputusannya sebelum sang raja bertanya kepada anaknya Duryudana mengenai perjanjian perdamaian dengan memberikan 5 kota untuk putra Pandu yakni Pandawa. Dengan kekerasan hati, Pangeran Duryudana tidak mau memberikan 5 kota tersebut untuk putra Pandu atau Pandawa sebagai simbol perdamaian.
Pangeran Duryudana lebih memilih untuk berperang melawan para 5 Pandu itu daripada memberikan 5 kota kepadanya. Kerasan hati yang dimiliki oleh Pangeran Duryudana sungguh memuncak sampai-sampai tidak mau mendengarkan nasihat dan para sesepuh seperti Guru Durna, Pangeran Bisma, Perdana Menteri, bahkan sang raja serta sahabatnya yaitu Karna. Pangeran Duryudana menghiraukan, tetap yakin dengan keputusannya karena dihasut oleh pamannya yakni yang bernama Sangkuni. Dan pada masih kecil Pangeran Duryudana sangat membenci Pandawa sampai-sampai mempunyai tekad untuk menghancurkan para putra Pandu yakni para Pandawa, hingga akhirnya mengakibatkan peperangan melawan Pandawa sampai-sampai sesepuh di Hastinapura manut dan terpaksa menerima keputusan dari sang Pangeran Duryudana. Dalam peperangan Bharatayuda, Pangeran Bisma berpihak kepada Kaurawa karena terikat sumpahnya untuk setia kepada Tata Hastinapura. Walaupun sebenarnya enggan berperang melawan Pandawa, pada suatu waktu kesaktian Pangeran Bisma ditambah dengan keengganan dengan Pangeran Arjuna untuk melawannya hampir membuat Krishna melanggar sumpahnya untuk tidak ikut bertempur. Dewa Krishna hampir menyerang Pangeran Bisma dengan cakra Sundarsananya. Ketika Dewa Krishna ingin mengerahkan senjata cakra Sundarsananya itu ke arah Pangeran Bisma, sewaktu itu pun juga Pangeran Arjuna memohon kepada Dewa Krishna untuk tidak melakukan hal tersebut karena sang Dewa Krishna sudah bersumpah untuk tidak andil dalam peperangan itu, dan Pangeran Arjuna tidak ingin melihat partnernya yakni Dewa Krishna melanggar sumpahnya, sehingga Pangeran Arjuna memohon dan berjanji kepada Dewa Krishna untuk berperang sekuat tenaga dan sepenuh hati untuk melawan serta mengalahkan kakek Bisma. Dengan mengalahkan sepenuh kemampuan yang dimiliki oleh Pangeran Arjuna untuk mengalahkan Pangeran Bisma, pada peperangan itu Pangeran Arjuna dan Pangeran Bisma saling beradu kekuatan yang ia miliki dengan berbagai pengeluaran sesuatu senjata yang mereka rahasiakan. Akan tetapi aja dalam pertempuran Pangeran Arjuna dan Pangeran Bisma, yakni Pangeran Bisma lah yang lebih unggul. Pada hari ke-10 perang Bharatayuda, Pangeran Bisma kedatangan seorang kesatria, hingga akhirnya kesatria tersebut ikut berperang dan membela Pandawa. Akhirnya Pangeran Bisma berhasil dikalahkan oleh Pangeran Arjuna. Pada hari ke-10 peristiwa pertempuran perang Bharatayuda, dalam pertempuran akhir itu Pangeran Arjuna berlindung di belakang kesatria yang lain, salah satunya Sri Kandi. Pangeran Bisma mengetahui bahwa Sri Kandi terlahir sebagai seorang perempuan dan baginya membunuh seorang perempuan bukanlah perbuatan yang layak bagi seorang kesatria. Diceritakan bahwa Sri Kandi ialah reinkarnasi dari Dewi Amba, lalu menitis kepada Sri Kandi yang akan membunuh Bisma yang dalam peperangan Bharatayuda. Pangeran Bisma akhirnya jatuh setelah melawan Sri Kandi dan Pangeran Arjuna dengan tubuh seorang kesatria. Ia akhirnya jatuh dengan tubuh dipenuhi oleh panah dari Pangeran Arjuna. Tanpa merasakan tak berdaya Pangeran Bisma, hingga Pangeran Bisma terbaring di tempat tidur dipenuhi dengan panah-panah milik Pangeran Arjuna. Cerita sepertinya itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.